Puji Tuhan, Shalom saudara, bertemu kembali dengan saya di channel Inspirasi. Dan hari ini saya ingin membagikan atau men-share kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sekaligus sedang mengalami pertentangan di kalangan hamba-hamba Tuhan saudara. Sekalipun kita semua tahu bahwa ketika seorang hamba Tuhan itu berdiri dan melayani Tuhan, mereka itu berdiri dan melayani Tuhan dengan otoritas dan wibawa daripada Allah. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan atau men-share tentang renungan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami tahu kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan, dan kami ingin terus hidup dalam mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, bahkan kemuliaan dan juga wibawa dan otoritas yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami terus hidup dalam hadirat dan kuasa pengurapan Tuhan dan memperluas kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan renungan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membawa atau mendengarkan satu renungan dalam kitab yang saya ambil, Matius pasal 12 ayat 25 dan 26. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dengan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita telah, Bapak Ibu Saudara telah melihat atau menonton dalam media massa bahwa banyak hamba-hamba Tuhan teristimewa, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan banyak dari kalangan hamba-hamba Tuhan itu sendiri atau dari kalangan hamba Tuhan yang lain mengklaim bahwa pelayanan itu semata-mata hanya untuk popularitas atau juga untuk mencari sensasi saudara. Tapi saya mau katakan bahwa apakah benar yang mereka kerjakan, mujizat-mujizat kesembuhan yang mereka kerjakan itu terjadi? Apakah benar mereka dipakai oleh Allah saudara? Dan mari kita sudah membaca tadi bahwa dalam Matius pasal 12 ayat 25 dan 26 tadi sudah dengan tegas bahwa tidak mungkin roh jahat itu dia akan mengusir roh jahat itu sendiri, karena kerajaan daripada roh jahat itu dia akan terpecah. Yang pertama saudara, apakah benar mereka dipakai oleh Tuhan? Jawabannya iya. Mengapa saya katakan iya saudara? Karena pertama, tidak mungkin setan dapat mengusir setan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tadi dalam firman Tuhan tadi saudara, bahwa tidak mungkin setan ini dapat mengusir setan. Artinya kerajaan itu akan menjadi lemah kalau mereka saling mengusir saudara. Jadi tidak mungkin seorang hamba Tuhan berdiri dan menggunakan otoritas, bahkan menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat ini saudara. Tidak mungkin dari roh jahat atau penyihir ini mau menggunakan nama Yesus saudara. Sedangkan mendengar nama Yesus saja dia sudah takut, gemetar, apalagi mau menyampaikan saudara. Jadi tidak mungkinlah. Jadi yang pertama saya katakan mereka ini melakukan mujizat kesembuhan, dipakai dan benar-benar dipakai oleh Tuhan saudara. Dengan alasan-alasan yang saya sampaikan bahwa hal-hal yang seperti itu saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah alami. Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami bahwa dikatakan oleh para ahli Taurat dan juga orang Farisi, mengatakan bahwa Yesus mengusir setan menggunakan kuasa daripada roh jahat. Atau mereka bertanya, dengan kuasa apakah engkau dapat mengusir itu saudara? Nah jawabannya sudah dengan tegas. Tuhan Yesus bilang apa? Tidak mungkin setan dapat mengusir setan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, dari buahnya lah kamu dapat mengetahui pohon dan jenis pohon itu saudara, atau jenis buah itu, dalam Lukas pasal 6 ayat 44. Jadi saudara, kita bisa melihat buah pelayanan dari hamba-hamba Tuhan ini saudara.
Mereka melayani dengan ketulusan, hidup keseharian mereka dengan kerendahan hati. Mereka tidak hidup dalam pencemooh, mereka tidak hidup dengan kesombongan. Mereka hidup dalam kerendahan hati, saudara. Bagaimanakah mungkin kita dapat mengatakan bahwa mereka itu menggunakan ini dan itu atau hanya untuk mencari popularitas dan lain-lain, saudara. Mereka melayani dengan sepenuh hati, mereka dipakai oleh Tuhan, saudara. Kita sesama manusia tidak mempunyai hak untuk menghakimi, saudara. Sebab takaran yang kita pakai untuk menakar mereka itu akan dikembalikan kepada kita, saudara. Yang ada seharusnya kita saling menguatkan, kita saling mensupport satu sama yang lain, saudara. Jadi kalau orang bertanya apakah hamba-hamba Tuhan itu mengusir setan atau melakukan mujizat, dan apakah mereka benar-benar dipakai oleh Tuhan, saya mau katakan itu benar, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah sampaikan sendiri. Ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, kami melihat ada orang menyembuhkan, bahkan ada orang mengusir setan dengan menggunakan namamu." Padahal mereka bukan orang tersebut bukan murid Tuhan Yesus. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Di situ Tuhan Yesus menjawab bahwa kalau mereka menggunakan atau mengusir roh jahat dengan menggunakan nama yang sama, berarti itu mereka dari kalangan Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka mengusir setan dan menggunakan nama yang lain, berarti mereka bukan dari golongan Tuhan Yesus. Jadi hal itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, saudara. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan sanggahan dan memberikan jawaban bahwa semuanya itu pasti dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, apa benar mereka ini dipakai oleh Tuhan, saudara? Dari kesaksian mereka yang telah dijamah dan diurapi oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan, saudara. Mereka bersaksi bagaimana Tuhan melawat mereka. Mereka bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka, saudara. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, saudara. Semuanya itu sudah digariskan dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu bisa melakukan lebih daripadaku kalau kamu percaya, saudara. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah mengajar dan mengingatkan kita. Kita juga bisa melakukan itu, bahkan lebih, kata firman Tuhan. Jadi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya benar-benar semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, di situ firman Tuhan mengajak kita untuk saling mendoakan, saling mengaku dosa, saudara. Dengan begitu, apabila kita berdoa, saudara, bukan hanya orang-orang yang tidak bertobat kemudian ingin melihat mujizat itu, saudara. Banyak orang ingin melihat mujizat dan merasakan mujizat itu, saudara. Dan saya mau katakan, mujizat masih dan sedang terjadi, saudara. Mujizat masih ada. Yakin dengan iman, percaya kepada Tuhan, saudara. Sebab ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, Tuhan Yesus sendiri, imanmu telah menyelamatkan. Itu kata Tuhan Yesus kepada orang yang disembuhkan, saudara. Imanmu menyelamatkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita belajar mengaplikasikan pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita melihat pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Mereka melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin, dengan penuh kerendahan hati. Mereka melakukan pelayanan dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Bagaimanakah mungkin kita dapat menghakimi mereka bahwa mereka mencari popularitas? Tapi saya mengatakan, mari kita topang mereka, kita saling mendoakan supaya memperluas kerajaan Allah. Jadi jangan pernah ragu dengan kuasa yang Tuhan Yesus lakukan lewat hamba-hambanya ini, saudara. Mereka dapat melakukan semuanya itu semata-mata karena uluran tangan dan belas kasihan serta jamahan daripada Tuhan itu sendiri, saudara. Tangan Tuhan, firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk turun dan menolong, saudara. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan ini berdiri dan melayani Tuhan, mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau, memulihkan saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan. Dan dari tempat ini mari kita saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan satu sama yang lain. Mari kita lihat nilai positifnya. Mari kita lihat karya Kristus ke depannya, saudara. Mari kita berjuang memperluas kerajaan Allah, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, mereka melihat, adakah iman di dunia ini? Kita menjawab, ada. Demikian yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom.